Halo galawar seluruh dunia. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film Perempuan Tanah Jahanam. Film ini adalah salah satu film horor Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar dan dirilis pada tanggal 17 Oktober 2019. Maya yang diperankan oleh Tara Basro jatuh bangun hidup di kota tanpa keluarga. Ia hanya memiliki sahabat bernama Dini. Saat usaha bersama, mereka membutuhkan modal lebih. Maya yang mendapatkan informasi bahwa dia mungkin memiliki harta warisan dari keluarganya yang kaya di sebuah desa, membuatnya pergi mengunjungi kampung halaman yang tak pernah dikenalnya itu. Sesampainya di kampung yang jauh terpencil di tengah hutan, Maya dan Dini sampai di rumah yang besar dan kosong. Situasi sekitar juga terlihat aneh, salah satunya banyak kuburan anak-anak. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar jeritan perempuan yang hendak melahirkan. Maya menuju asal suara dan menyaksikan proses kelahiran anak tersebut. Dari situlah sedikit demi sedikit misteri kampung yang kini ditinggali Maya dan Dini mulai terungkap. Secara garis besar, film ini bercerita tentang seorang perempuan yang kembali ke tanah kelahirannya untuk mengetahui sejarah asli dari keluarganya yang tinggal di sana. Namun problem mulai muncul manakala masyarakat sekitar bersikap aneh dan seperti ingin menghabisi si perempuan ini. Maya dan Dini adalah dua sahabat karib yang bekerja sebagai kasir gerbang tol. Pada suatu malam saat bertugas, Maya bercerita kepada Dini melalui telepon seluler tentang seorang pengemudi yang misterius yang selalu melintas setiap malam dengan tatapan tajam yang tentu saja membuat Maya takut. Di tengah percakapan, pengemudi misterius yang mereka bicarakan kembali melintas gerbang tol dan mengamati Maya. Maya yang merasa ada sesuatu yang tidak beres kemudian memberitahu Dini. Setelah melintas, pengemudi itu berhenti di tepi jalan untuk kembali ke pos Maya dengan beberapa pertanyaan. Nama Mbak Rahayu bukan? Mbak dari desa Harjosari Mandiraja bukan? Sesaat setelahnya, pengemudi itu kembali ke mobil untuk mengambil sebilah golok dan berusaha menyerang Maya. Dengan histeris, Maya berupaya melarikan diri keluar pos. Pengemudi itu berhasil melukai Maya di bagian paha dengan golok, sebelum akhirnya polisi menembaknya tepat di kepala hingga tewas. 3 bulan kemudian, Maya dan Dini akhirnya berhenti bekerja sebagai kasir jalan tol dan memilih berjualan pakaian di pasar yang ternyata sepi pembeli. Menghadapi kesulitan keuangan, Maya akhirnya berpikir untuk mencari keluarganya di desa Harjosari, dengan harapan dapat menemukan peninggalan berharga orang tuanya yang bisa dijadikan uang. Ketika Maya sedang buang air kecil di toilet pasar, ia mendapati secari kertas yang muncul dari luka sayatan golok malam itu. Maya kemudian memotret kertas itu. Tiba-tiba Dini menghampirinya lalu tanpa sengaja kertas tersebut masuk ke toilet dikarenakan Maya terkejut dengan kehadiran Dini yang tiba-tiba. Maya dan Dini memulai perjalanan mereka ke desa Harjosari, menempuh perjalanan menuju terminal kawasan itu. Dalam perjalanan, Maya berkenalan dengan seorang dosen sastra bahasa Rusia yang ternyata tahu hal-hal gaib. Melalui pria itu, Maya akhirnya mengetahui kertas yang di dalam kulit pahanya itu merupakan jimat pelindung dari makhluk halus yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Menurutnya, jimat itu dibuat oleh seorang yang sangat jahat atau penganut ilmu hitam. Kemudian Maya dikejutkan oleh penampakan 3 gadis kecil di pinggir jalan saat bus yang dia tumpangi melintasi sepinya hutan pada tengah malam. Saat di terminal, Maya mengalami kesulitan karena tidak banyak orang yang mengetahui tentang desa Harjosari. Beruntung ada seorang penarik delman yang bersedia mengantar mereka walau harus membayar mahal. Setibanya di sana, mereka disambut tatapan dingin oleh warga sekitar. Maya kemudian minta diturunkan di rumah kepala desa Harjosari, Ki Saptadi, yang sekaligus seorang dalang terkenal. Setelah di rumah itu, Maya dan Dini tidak dapat bertemu dengan Ki Saptadi, melainkan hanya bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyi Musni, ibu dari Ki Saptadi. Untuk menghindari kecurigaan, Maya mengaku sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kesenian, khususnya profesi dalang wayang kulit. Nyi Misni mengatakan bahwa Ki Saptadi sedang tidak ada di rumah. Dia sering berpergian ke desa lain untuk melakukan pekerjaan lain, yaitu sebagai dalang wayang kulit. Mereka kemudian menginap di rumah peninggalan orang tua Maya yang sangat besar. Saat malam, Maya sering mendengar suara berisik tak berwujud yang membuatnya tak nyaman. Dalam kurun waktu 2 hari, mereka menyaksikan hal yang tak wajar di desa itu. Setiap hari warga memakamkan bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Maya dan Dini memberanikan diri untuk mendatangi kerumunan warga tersebut dan bertemu langsung dengan Ki Saptadi. Ki Saptadi dan warga lain mulai curiga. Saat Maya keluar untuk mencari makan, Dini didatangi oleh 2 orang warga suruhan Ki Saptadi dan bercerita kalau rumah tua ini punya pewaris tunggal, anak perempuan bernama Rahayu. Saat itu juga Dini mengaku bahwa dirinya adalah Rahayu, sang pewaris rumah tua ini. Dini kemudian dijebak 2 orang itu dan dibawa ke hutan.
Dini akhirnya dibawa ke tempat ritual ilmu hitam untuk dijadikan tumbal. Tolong lepasin saya. Saat Ki Saptadi dan Nyi Misni sudah berada di sana, Dini dibunuh dengan cara disembelih lalu dikuliti oleh Nyi Misni untuk kemudian kulitnya dijadikan wayang kulit. Maya berusaha mencari informasi dari warga sekitar, salah satunya pada Ratih, wanita pemilik warung makan. Ia menjelaskan bahwa rumah tua itu dulunya dihuni oleh pria bernama Dono Wongso, juragan sekaligus dalang yang melakukan perjanjian dengan iblis agar anaknya yang lahir tanpa kulit bisa sembuh. Sejak saat itu, seluruh bayi yang lahir di desa Harjosari terlahir tanpa kulit. Namun ada seseorang yang dibiarkan hidup dengan kondisi mengenaskan tanpa kulit dan saat ini hidup sebatang kara di sebuah pondok di tengah hutan. Ratih juga bercerita bahwa Dono Wongso menjadi gila saat sedang mengadakan pagelaran wayang karena saat mendalang ia membantai pemain wayang lain serta istrinya yang juga sedang menyindan saat itu dengan golok. Kemudian ia menyayat lehernya sendiri menggunakan golok yang sama. Merasa putus asa dalam usahanya mencari sahabatnya, Maya dituntun seorang gadis kecil untuk ikut menyaksikan proses persalinan salah satu warga dengan cara sembunyi-sembunyi. Di balik lubang dinding, Maya menyaksikan bayi itu terlahir tanpa kulit. Bayi malang itu kemudian ditenggelamkan oleh Ki Saptadi ke dalam baskom berisi air hingga tewas. Tirsi sampean bayi kula sehat. Sampean ya pusing. Aku nglakoni iki kanggo nolong kowe lan wong-wong sekampung kene. Tanpa sengaja Maya menimbulkan suara yang membuatnya hampir tertangkap. Ratih langsung menutup mulut Maya yang panik dan membawanya bersembunyi ke rumahnya. Ternyata Ratih sudah tahu bahwa Maya adalah kutukan yang dicari-cari segenap warga desa Harjosari selama ini. Ratih meminta Maya tidak perlu takut padanya karena dia berbeda dengan mereka. Menurutnya, membunuh Maya hanya akan memunculkan kutukan baru. Udah ndak ada anak-anak di desa ini sejak 20 tahun yang lalu. Maya sangat terkejut saat mengetahui bahwa Ratih adalah istri pengemudi misterius yang terbunuh 3 bulan lalu saat ia masih bertugas sebagai kasir di gerbang tol. Saat mendengar ada 2 warga mendekati rumah Ratih, Maya kemudian bersembunyi di bawah meja makan. Dari mereka, Maya mengetahui bahwa Dini telah dibunuh dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Mereka telah membunuh orang yang salah sehingga kutukan belum hilang dari desa itu. Kemudian salah satu warga berupaya memperkosa Ratih, tetapi Ratih mengancam dengan menyayat pahanya dan menodongkan pisau ke lehernya sendiri dan mengancam untuk bunuh diri. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Ratih. Lalu Ratih meminta telepon seluler untuk menghubungi penarik delman untuk membantu Maya pergi dari desa ini. Di tengah hutan saat berupaya kabur, Maya kemudian meminta maaf kepada Ratih dan menceritakan bahwa suami Ratih telah tewas ditembak polisi karena berusaha membunuhnya. Ratih yang syok kemudian meninggalkan Maya. Setibanya di desa, si penarik delman merasa ada yang tidak beres dengan gelagat polisi yang rupanya bersekongkol dengan warga desa untuk membunuh Maya. Ia pun berusaha melawan tetapi malah ditembak mati oleh si polisi yang ternyata adalah warga asli desa Harjosari. Maya yang putus asa tak bisa keluar dari desa hidup-hidup karena tak ada lagi Ratih yang bisa membantunya, akhirnya berhasil meloloskan diri ke jalan raya. Di sana Maya ditolong seorang supir pick up, namun ia mengalami kecelakaan setelah supir diganggu salah satu hantu gadis kecil. Salah seorang hantu gadis kecil itu kemudian merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan seluruh kejadian sebenarnya di masa lampau. Hantu gadis kecil itu kemudian memberitahu Maya cara mengakhiri kutukan tersebut. Maya kemudian diselamatkan lagi oleh Ratih. Maya lalu mengajak Ratih kembali ke rumah tua milik Nyi Misni, mencari kotak berisi wayang kulit dan masuk ke ruang bawah tanah tempat ketiga gadis kecil itu dulu dikuburkan. Saat menggali lantai tanah di rumah itu, mereka mendapati tulang belulang ketiga gadis kecil yang hilang. Maya dan Ratih kemudian menyatukan kerangka dan wayang kulit ketiga gadis kecil tersebut dan menguburkan mereka secara layak. Sementara itu, Nyi Misni dan warga memergoki Maya dan Ratih bersembunyi di rumah orang tuanya. Terungkap bahwa Nyi Misni adalah seorang pembantu yang dihamili oleh tuannya, yaitu Dono Wongso. Saat Ki Saptadi lahir, Nyi Misni tetap menyembunyikan hal ini dari tuannya. Saat beranjak dewasa, Ki Saptadi menjalin cinta dengan Nyai Sinta, yang merupakan gadis tercantik di desa. Mereka berdua harus berpisah karena Nyai Sinta akan menikah dengan Dono Wongso. Suatu hari, Nyi Misni menyaksikan perbuatan terlarang antara Saptadi dan Nyai Sinta. Ia sangat murka saat mengetahui Nyai Sinta mengandung anak Saptadi. Nyi Misni kemudian melakukan ritual ilmu hitam untuk menghapus ingatan Saptadi tentang Nyai Sinta. Tak puas, ia pun memberi kutukan kepada bayi Nyai Sinta agar segera lenyap sebelum lahir. Namun sayangnya, Maya alias Rahayu yang merupakan buah cinta terlarang Nyai Sinta dan Ki Saptadi tetap lahir walau dalam kondisi tanpa kulit. Nyi Misni jugalah yang bertanggung jawab membuat fitnah kepada Dono Wongso sampai-sampai orang menganggap ia gila sehingga membantai semua orang termasuk istrinya sendiri. Namun kegilaan dan pelaku pembantaian itu ternyata dilakukan Saptadi yang menyamar menjadi Dono Wongso dengan cara membuat pingsan Dono Wongso terlebih dahulu. Kemudian Saptadi mengenakan pakaian Dono Wongso.
Setelah membantai para pemain wayang lainnya, Saptadi menyembelih Dono Wongso yang pingsan dan mengenakan kembali pakaiannya di tempat kejadian pembantaian tersebut. Dia pula yang mengendalikan Dono Wongso untuk membunuh 3 gadis kecil itu untuk dikuliti, dan kulitnya menjadi 3 wayang kulit. Setelah ritual itu dijalani Dono Wongso, si Maya kecil alias Rahayu menjadi sembuh dari santet terlahir tanpa kulit. Karena Rahayu sering menangis dihantui 3 gadis kecil yang dibunuh Dono Wongso, lalu Dono Wongso memberi jimat agar roh ketiga gadis kecil yang dibunuh tidak mendekati Maya. Ternyata jimat itu untuk menutup rahasia keji Nyi Misni. Setelah terjadi tragedi tersebut, seorang pembantu Dono Wongso membawa Maya alias Rahayu kecil keluar dari desa. Maya yang murka mengetahui semuanya, kemudian mengancam warga yang akan menangkapnya dengan sekop, tetapi seseorang memukul kepala Maya dari belakang, sehingga Maya akhirnya pingsan dan digantung terbalik di lokasi ritual ilmu hitam untuk dibunuh dan dikuliti. Saat siuman dari pingsannya, Maya berteriak memohon kepada Ki Saptadi untuk dibebaskan. Saat Saptadi bersiap-siap membunuh Maya, Maya akhirnya mengatakan bahwa dialah bayi pertama yang lahir tanpa kulit di desa itu. Mbak, tolong saya, anak Bapak. Bapak dibikin lupa sama Mbah. Apa iki pancen nyata, Bu? Nyi Misni yang mulai panik dengan penjelasan Maya, mulai mengambil sebuah pisau untuk membunuh Maya secepat mungkin. Ratih tiba-tiba muncul membawa bayi yang baru saja dilahirkan wanita lainnya dalam keadaan sehat. Saptadi itu tersadar dengan semua ucapan Maya, merasa sangat malu dengan dosa yang dilakukan ibunya. Ia berusaha melindungi anaknya saat Nyi Misni mendekat untuk segera menghabisi Maya. Saptadi akhirnya bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang masih dipegang ibunya. Tak bisa menerima kenyataan anak semata wayangnya tewas, Misni ikut melakukan tindakan serupa, alias bunuh diri. Ratih berlari melepaskan ikatan Maya dan memintanya melarikan diri dari desa itu. Maya meyakinkan Ratih untuk ikut dengannya, tapi Ratih menolak dan mengatakan, dimanapun sama saja buatku. Seluruh warga bersuka cita atas musnahnya kutukan mengerikan tersebut. Maya dengan menumpang truk sayur meninggalkan tanah jahanam tersebut. Setahun kemudian, si polisi yang membunuh si penarik delman itu sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Istrinya yang sedang berada di kamar mandi kemudian melihat penampakan Nyi Misni di dalam cermin dan menjerit histeris. Saat si polisi datang, ia menyaksikan istrinya terduduk berlumuran darah, namun bayi yang baru saja dilahirkannya dimakan hidup-hidup oleh Nyi Misni yang kini telah menjadi arwah penasaran. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sembarangan memfitnah seseorang karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sekian.